Kita simak dulu bagaimana kemudian tanggapan masyarakat mengenai kondisi kontroversi dari pakaian bekas ini. Kalau baju bekas sih sebetulnya saya kurang tertarik. Pemerintah tidak langsung melarang seperti itu aja, seharusnya bisa dikasih solusinya. Ya mungkin itu menjadi PR kita bersama, khususnya di sini pemerintah, bagaimana industri lokal dianggap kurang kompeten dibandingkan dengan produk-produk second dari luar negeri. Saya baju bekas import belum pernah beli. Saya kira itu kebijaksanaan yang sangat bijak. Kalau sekarang kan banyak yang murah-murah juga. Banyak yang murah, yang lokal punya. Ya, harganya, kualitasnya juga bagus. Saya kira bodoh lah kita, karena jadi tempat pembuangan sampah aja itu. Yang pertama harganya murah, relatif murah, terjangkau dengan kalau ya kantong kita lah Pak. Ya dari masyarakat yang ke bawah ini butuh yang murah-murah. Pilihan ya. itu banyak ya Pak ya? Ya, selain pilihan juga banyak, mereka kan juga ada yang bermerek lah. Kalau kita pas lagi hari baik nemu yang branded. Nah itu, kapan lagi Pak bisa beli branded barang luar negeri tapi dijual di Indonesia dengan harga yang murah, itu aja. Tertarik sih enggak, tapi dulu saya pernah sekali waktu kuliah. Ya memang seru aja sih, suka dapat barang yang bagus, harganya miring. Kalau sekarang saya lihat juga barang UMKM harganya kadang-kadang suka ada yang nggak make sense. Pak Ade, jadi kalau menurut Pak Ade maunya apa? Biar aman teman-teman Pak Ade dan Pak Ade juga, karena ini kan meresahkan. Langsung saja. Pertama tentu harus dipikirkan solusi ke depan, bagaimana untuk para pedagang, juga bagaimana untuk buat industri. Bapak dulu deh, karena industri Untuk 3,5 kita juta tentu kan kita banyak. berharap bahwa pemerintah membuka keran misalnya supaya industri ini tetap kompetitif, khususnya di UKM adalah untuk barang-barang sisa ekspor, ya kan pasti tersisa. Nah barang-barang sisa ini biar dikerjakan oleh UKM, ya tentu tidak usah di-re-ekspor, kan aturannya itu harus di-re-ekspor, kalau nggak dimusnahkan, dibakar. Ini menurut saya tidak pas. Yang pas itu adalah boleh dijual ke UKM dengan harga yang wajar tentunya, dan membayar bea masuk sesuai dengan, karena itu khusus untuk, kan perusahaannya statusnya kawasan berikat. Jadi kawasan berikat dia harus membayar bea masuk dan PPN-nya. Setelah bayar bea masuk dan PPN, ya tentu industri kecil ini bisa langsung berproduksi dengan kain-kain yang tadi jauh lebih bagus kualitasnya, barang-barang yang kita ekspor dijual fresh juga di kita, hanya tidak bermerek sana gitu kan, tapi barang sama, istilahnya bahan bakunya. Itu. Mas Agung, ini kalau melihat kondisinya kan sebenarnya tutup dulu hulunya, karena memang ini sudah ada aturannya, tapi ternyata masih ada masuk tuh. Boleh pakai mic Mas. Iya Mbak Manu, wilayah Indonesia masalahnya ya. Memang kita berusaha di hulu ya, jajaran dari mulai Bea Cukai, kemudian kepolisian, Kementerian Perdagangan, dan didukung oleh TNI Polri juga, TNI juga ya, tadi Polri sudah. Memang kita berusaha untuk mencegat di hulunya, di hulu dicegat. Tapi Indonesia letak geografisnya kita terdiri dari 17.000 pulau, dan ini selama ini efek balon yang terjadi. Dikencengin, biasanya masuk di pesisir timur, pantai timur Sumatera, ya, dikencengin di sana, dia geser ke Timor Leste. Timor Leste nanti melalui Atambua masuk, nanti di sana sampai Maumere, dicegat di sana, geser lagi. Memang itu masalah klasik, klise, tapi kita sekarang sedang menyiapkan nih Mbak. Kita sedang menyiapkan yang namanya multi-layer law enforcement. Multi-layer itu artinya apa? Dari hulu nanti bea cukai, di laut, kemudian tadi sampaikan Pak Arya Bima, nanti didukung oleh di sektor daratnya dengan TNI Polri, dan juga kita sudah ada juga PPNS Kementerian Perdagangan ya. Nah itu, dan juga mungkin Pemda setempat juga nanti kita bisa kerahkan juga khususnya di perbatasan. Itu. Mungkin problematikanya seperti itu Mbak, wilayah geografis juga, itu tantangan, dan juga satu lagi, resistensi dari masyarakat juga. Ini pernah terjadi, ya, resistensi masyarakat ketika jajaran kita, ya, misalnya bea cukai, pernah terjadi di beberapa tempat, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Asahan, di Teluk Nibung, kemudian di kawasan timur juga, ya, itu resistensi masyarakat, bentrokan masyarakat tuh terjadi juga ketika kapal-kapal pembawa balpres ini ditahan oleh bea cukai. Balpres itu pakaian bekas ya. Bahkan sempat terjadi kontak senjata juga. Oke. Itu.
Mungkin tantangannya seperti itu, Mbak. Jadi ada banyak tantangannya. Tapi Mas Vicky, kan tentu saja ini harus diantisipasi ya, karena ada UMKM pelaku untuk yang tekstil dalam negeri yang juga harus dilindungi. Seperti tadi Mas Vicky juga pernah bergulat di bisnis tersebut. Nah, apa yang kemudian dilakukan Kemenkop untuk bisa mendorong agar Pak Ade dan anggotanya di Asosiasi Perstektilan ini juga bisa survive dan semakin maju agar tidak terus tergerus, Mas Vicky? Yang disiapkan strateginya bagaimana? Ya tentunya Kemenkop UKM ini bersama para stakeholders termasuk asosiasi pelaku usaha, akademisi, komunitas, media dan semuanya ini kan membangun ekosistem. Ekosistem pelaku UMKM ini kan sebetulnya kompleks sekali, multidimensi. Kita perlu proses pendampingan, kemudian dari sisi pembiayaan, sekarang banyak sekali skema pembiayaan, termasuk tadi juga dalam diskusi pada saat break, Pak Bimo mengingatkan bahwa ada LPDB di kami, ini Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang fokus di koperasi. Jadi kalau misalnya pelaku usaha UKM bergerak di sektor retail garment, industri konveksi ini, tekstil ini bisa berkumpul di wadah koperasi, ini juga ada pembiayaan yang jumlahnya bisa sangat besar gitu ya dibandingkan KUR. Kita juga di KUR juga sekarang ada KUR cluster yang bisa mengagregasi, konsolidasi pelaku-pelaku usaha mikro, misalnya yang di komunitasnya Pak Aritonang di Pasar Senen itu ada berapa? Misalnya ada 20-30 pedagang, 30 kita bisa buat klaster nih Pak Aritonang. Kemudian nanti kita bisa ajukan kepada bank penyalur KUR sebagai satu klaster, termasuk masuk sampai dengan akses pasar digital ya. Karena ini juga pemerintah sedang mendorong UMKM ini transform untuk onboarding di ekosistem digital, marketplace dan seterusnya, baik dari mulai media sosial, e-commerce lokal, e-commerce, termasuk sebagai mitra dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang jasa BUMN, ini semua sedang dikonsolidasi dan diakselerasi, Mbak Brigita. Tapi kan pedagangnya udah jalan, jadi siapa dong yang untuk dorong agar jangan terus mereka yang dirazia? Ya, jadi jelas bahwa Presiden sudah menyampaikan satu keprihatinan dan langsung membuat keputusan stop yang namanya impor barang bekas. Itu kan pernyataan Pak Presiden terkait dengan kegiatannya, programnya dan kebijakannya kan seperti saya sampaikan, keputusan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu jelas bahwa terkait dengan yang menyangkut barang pakaian bekas itu adalah larangan. Nah, ternyata larangan ini yang terjadi adalah implementasi yang pertama kurang adanya. Kalau kebijakan kan diturunkan menjadi program, program diturunkan menjadi kegiatan. Kegiatan terhadap pengawasan peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas ini ternyata faktanya tidak dilakukan secara maksimal. Bisa karena memang program dan kegiatannya itu teledor, bisa karena memang tidak disosialisasikan. Jadi yang namanya Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Provinsi di Indonesia itu ada yang tidak tahu bahwa barang bekas ini adalah merupakan barang yang dilarang diimpor. Ini Dinas Perdagangan ya. Bisa-bisa Polsek dan Kapolresnya juga nggak tahu bisa-bisa. Nah, saya maksudkan begini, saya sepakat. Yang terkait di hulunya, silakan menghabiskan stok barang yang ada. Hilirnya. Kemudian kalau sekarang ini mau ditutup dan segera dipolis line, itu adalah grosir-grosir yang jelas itu kasat mata seluruh pedagang ini tahu grosirnya di mana. Yang masuk dari Manado, grosirnya di mana. Yang masuk dari Timur-Timur ke NTT, grosirnya di mana. Yang masuk dari perbatasan Nunukan, grosirnya di mana. Yang masuk dari Kepri, yang masuk dari Dumai, itu grosirnya di mana, orangnya jelas. Silahkan sekarang polisi sudah bekerja, kami apresiasi, tapi kurang greget, ya kan. Kemudian Angkatan Darat di perbatasan Nunukan, kemudian Dirjen Perhubungan Laut, kemudian juga Kepolisian Laut, segera itu dihentikan dulu. Sambil kemudian yang faktual seperti Pak Aritonga ini, akhirnya kan tidak akan jualan. Bagaimana stok berikutnya?
nanti kita urusi, saya akan rapat nanti dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Perdagangan, solusi buat mereka-mereka. Tapi Pak Polisi, mohon tidak ada dulu gropean buat para pelaku UMKM. Ini penting saya sampaikan. Mohon Pak Kapolri, ini masyarakat kecil, Presiden pidato itu tidak diarahkan secara langsung pada pelaku UMKM, tapi tutup dulu importir-importir dan grosir-grosir itu untuk barang ini tidak masuk kembali. Karena ini adalah peraturan larangan untuk impor pakaian bekas. Jadi baik, kita sesaat lagi kembali.